Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأحينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا مع زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali pada saat Allah mematikan kita semalam, dan ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita pada hari ini, sehingga semoga dan kita dapat melaksanakan dan mengisi kehidupan ini dengan penuh dengan kebaikan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita mendoakan kepada baginda Rasulullah sebagai nurul alamin, cahaya alam semesta. Sungguh kita tidak akan pernah tahu bagaimana melaksanakan salat subuh ini kalau seandainya Allah tidak mengirim dan mengutus baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah. Semoga kita termasuk nanti di antara umatnya yang akan diberikan syafaatnya kelak di hari akhirat, dan dia akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari telapak suci beliau. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana tentang semua perilaku orang-orang jahiliyah pada saat mereka hanya datang kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan tentang Islam, akan tetapi mereka tidak akan beriman. Lalu datanglah seorang tua yang buta ingin menanyakan tentang apa saja yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad lebih memilih untuk meyakinkan orang-orang yang mempunyai martabat, sehingga Rasul ditegur oleh Allah. Dan inilah tanda sayangnya Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bagian ketiga ini, ayat ke-17, insya Allah kita akan membahas tentang firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qutilal insanu ma akfarah. Ayat ini dikatakan dengan qutilal, itu adalah sesuatu yang memang sangat buruk. Bahasa Arab apabila kata-kata qutila itu digunakan adalah sungguh celakanya, atau dalam bahasa sehari-hari kalau misalnya kita mendengarkan dalam dialog, mampuslah, itu kata-kata kutila. Jadi saat Allah menggunakan kata-kata kutila, itu menandakan sesuatu memang paling buruk yang terjadi apabila al-insan ma akfarah, manusia itu kenapa dia bisa menjadi kufur. Kata-kata insan ini digunakan dengan sesuatu yang memang tidak ada. Sebagaimana Allah mengatakan, berfirman di dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bahwasanya manusia ini sebelum diciptakan ini tidak ada apa-apanya. Jadi tidak perlu manusia ini membanggakan dirinya, dikarenakan kita ini memang sama sekali tidak ada apa-apanya. Ma'akfarah, dikarenakan kekufurannya, maka sungguh celakalah manusia apabila mereka kufur. Kata-kata kafara itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang petani pada saat mereka menanam bibit
menanam benih lalu menutup benih tersebut dengan tanah. Itu kata-kata asli kafara. Nah, hari ini siapa saja yang pada saat mereka sudah mengetahui tentang kebenaran dari Allah dan Rasul, maka mereka tidak mau mengambilnya dan mengamalkannya, maka mereka termasuk adalah orang-orang yang menutupi kebenaran tersebut. Sehingga Al-Quran mengungkapkan kata-kata kafar itu bukan hanya kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah, akan tetapi juga digunakan kepada para petani. Kama thali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu, sebagaimana air yang diturunkan dari langit, ya, maka air tersebut akan membuat para petani menyukai, bangga terhadap tanamannya. Ini kata-kata ma'akfara. Min ayyi syai'in khalaqah. Allah di sini menanyakan kepada kita semuanya, emang kalian itu diciptakan dari apa? Ini adalah sebuah pertanyaan al-istihza yang ingin emang kalian itu dari apa diciptakan? Hal ini ditanyakan kepada kita dikarenakan Allah lah yang lebih tahu bagaimana tentang proses penciptaan kita, dan Allah lah yang maha mengerti sebenarnya manusia itu apa. Lalu Allah menjawab, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Maka kita diciptakan itu adalah min nutfah, dari air mani. Air yang sangat hina, apabila manusia bersentuhan dengan air tersebut maka dia tidak akan pernah suka. Akan tetapi air tersebut dihasilkan oleh para pria dan bertemu dengan satu sel telur, dia itu berjuta sperma yang dihasilkan. Dan pada subuh yang berbahagia ini adalah di antara sekian juta sperma tersebut yang berhasil mengalahkan saudara-saudaranya, sehingga mereka itu terlahirkan ke atas muka bumi ini. Maka orang-orang yang terlahirkan di atas muka bumi ini adalah orang-orang pilihan, dikarenakan mereka telah mengalahkan sekian banyak jutaan sperma yang lain dikalahkannya, sehingga mereka menjadi sebuah manusia, seorang manusia. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Allah menciptakan. Proses penciptaan ini adalah sebuah informasi dan teknologi yang paling terkini. Inilah ilmu pengetahuan. Pada saat 14 abad yang lalu, di saat tidak ada ilmu biologi, Rasul sudah diajarkan bagaimana proses penciptaan manusia. Hari ini manusia baru bisa mengetahui tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Dari air mani, lalu dia akan berkumpul segumpal darah, menjadi tulang belulang, akan menjadi manusia. Khalaqahu faqaddarah. Allah menciptakannya dan memberikan batasan-batasan. Lihatlah batasan kita. Pada saat kita waktu kecil, kita tidak ada yang bisa terbang. Manusia diciptakan dengan sesuai dengan hukum manusia, tidak ada yang bisa menembus dinding. Inilah yang dinamakan dengan faqaddarahu. Allah memberikan batasan-batasan kepada kita. Pada saat kita kecil, kita tidak bisa berlari sekencang seperti kita dewasa. Semua ada batasannya, semua ada aturannya, dan semuanya mempunyai kemampuan yang telah Allah berikan. Sehebat apapun kita, maka kita perlu mengingat bahwasanya kita ini adalah dulunya itu adalah hanya setetes air mani. Oleh sebab itu, maka kita memintalah kepada Allah agar apa? Agar kita diberikan kekuatan dan kemampuan yang akan terus diberikan oleh Allah, sehingga kita bisa menjadikan kehidupan ini semakin bertambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Summas sabila yassara. Kemudian Allah memberikan kemudahan jalan kepada kita. Banyak di antara kita yang mempunyai orang tua yang memang sama sekali tidak mempunyai kemampuan, orang tua petani. Namun alhamdulillah Allah berikan pada hari ini kita kemampuan, dikatakanlah dengan jabatan yang diamanahkan oleh Allah. Ini merupakan salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah. Pada saat kita ingin mengikuti sebuah tes, terkadang kita tidak mempunyai kemampuan apapun, namun Allah berikan kemudahan tersebut. Ini salah satu yang dinamakan dengan sabila yassara. Namun para mufassirin juga menerjemahkan dan menafsirkan sabila yassara itu adalah kondisi pada saat seorang ibu melahirkan seorang anak. Bagaimana mudahnya seorang ibu pada saat melahirkan seorang anak. Bayangkan, anak bisa keluar dari rahim seorang ibu dengan berat 3 kilo lebih. Ini adalah sebuah mukjizat, ini adalah sebuah gambaran yang memang sudah digambarkan kepada kita. Hanya saja bagaimana kita mengambil ibrahnya.
Apakah pada saat kita sudah besar, apakah pada saat kita sudah mempunyai jabatan, apakah pada saat kita sudah diberikan amanah oleh Allah dengan harta, dengan jabatan, apakah kita masih juga tidak mau menggunakan jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah? Semoga segala kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam menempuh kehidupan ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.